Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak sekalian dengan Bapak, yaitu dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama kita awali dengan bacaan doa. Selanjutnya, tolong kalian siapkan terkait materi pada buku yang telah kalian sediakan, yang telah dipinjam dari perpustakaan. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita, yaitu dengan mengawali pada bab 1, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Silahkan dibuka bukunya dan dipersiapkan sesuai babnya. Anak-anakku sekalian, sebelum jauh kita ke pokok pembelajaran, Bapak akan menjelaskan apa itu kompetensi dasar terkait masalah pembelajaran pada kita hari ini, termasuk tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar untuk materi beriman kepada hari akhir ada 1.3, yaitu beriman kepada hari akhir. 2.3 menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Terakhir, 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Itu kompetensi dasar. Termasuk adapun tujuannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, Ananda, siswa-siswi dituntut mampu mengetahui terkait beriman kepada hari akhir, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir, memahami penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. Nah, itu terkait masalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita memasuki peta konsep. Peta konsep di sini yaitu beriman kepada hari akhir. Pada peta konsep kali ini ada pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Terakhir ada perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Dalam peta konsep tersebut nanti kita akan kaji, bahas satu persatu dari mulai beriman kepada hari akhir sampai kepada perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Silahkan simak baik-baik setelah dibuka bukunya anak-anak sekalian. Kita perhatikan daripada peta konsep ini. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Memasuki pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Itulah pengertian daripada hari akhir. Jadi anak-anakku sekalian, tolong dipahami daripada pengertian hari akhir ini. Sekarang memasuki kepada pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya bahwa hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian harus bisa membedakan mana pengertian hari akhir dan pengertian iman kepada hari akhir. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7. Di sini menjelaskan dalam surat Al-Infitor surat ke-82 ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat wa idal kawakibun tasharat wa idal jibalu fujirat
Wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Itu surat Al-Infitor. Kalian tolong dipahami ayat ini, dibaca berulang-ulang secara seksama dan dihafalkan untuk ayat ini. Dalam Al-Quran, di dalam surah lain, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ruzzatil ardu rajja wa bussatil jibalu faqanat haba'an mumbatha. Yang artinya apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Jelaslah sudah bahwa dalam surah Al-Waqiah ini ketika bumi digoncangkan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala dan gunung-gunung dihancurkan luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Maka itu pertanda bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan pada surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 7 terkait iman kepada hari akhir, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Allah, dijelaskan, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Shadaqallahu adzim, shadaqa rasulun karim. Itulah surat Al-Hajj terkait dalil nakli yang dijelaskan oleh Allah bahwa kiamat itu pasti akan datang dan betul akan adanya. Anak-anakku sekalian, kita memasuki pembagian hari akhir, di mana hari kiamat atau hari akhir terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami. Itu merupakan kiamat sugro. Adapun kiamat kubro yaitu hancurnya alam beserta isinya. Itulah pembagian daripada hari akhir. Tolong diingat, dicatat bahwasanya hari kiamat atau hari akhir itu terbagi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita masuki materi tanda-tanda kiamat sugro. Ada 3 poin di sini yang termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, bila mana kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Ini sudah terjadi nih, ingat. Daripada ketiga ini kita pahami bersama apa saja dan poin mana saja yang sekarang kita sudah menginjak kepada poin yang keberapa. Poin ketiga, jika budak melahirkan tuannya, banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Selanjutnya kita memasuki tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kubro diantaranya yang pertama, matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Poin ketiga yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Anak-anakku sekalian, inilah di antara tanda-tanda kiamat kubro. Ini 3 poin ini. Silahkan nantinya kalian bisa dicari. Ada 10 ciri-ciri tanda kiamat. Bisa dituliskan nantinya apa saja, dan kita sudah memasuki ke berapa nih tanda-tanda kiamatnya.
Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 9, kita masih di pelajaran yang sama. Di sini kita memasuki ada hikmah yang harus kita ambil, dipetik ketika kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah, tentu dan pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan selalu berhati-hati. Ingat bahwasanya semua kejadian alam terciptanya sampai nanti dihancurkannya oleh Allah itu merupakan tanda kekuasaan dan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah karena yang mempunyai nyawa, yang mempunyai segala urusan hanya Allah semata, dan kita akan kembali kepadanya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, tolong dipahami bahwa pelajaran iman kepada hari akhir ini untuk khusus bagi kita selaku muslim ini sangat penting hikmahnya. Anak-anakku sekalian, di sini ada perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Jadi intinya dari semua kejadian kita harus mawas diri, kita selalu mendekatkan diri dan selalu ingat akan adanya Allah, bahwasanya Allah adalah kembali sebaik-baiknya pertolongan. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di akhir penghujung pembelajaran di sini ada tugas ataupun refleksi. Kalian silahkan ada 5 poin di sini. Yang pertama, cari serta tuliskan 9 nama-nama surga dan 9 nama-nama neraka. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Tadi sudah disebutkan dan sudah jelas ada di materi. Poin ketiga, sebutkan 3 tanda akan datangnya kiamat kubro. 4. Sebutkan 5 hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kelima, apa yang dimaksud iman kepada hari akhir. Bila kalian sudah dikerjakan, silakan kalian kirimkan jawabannya pada Google Classroom masing-masing kelas. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah serta manfaatnya. Sampai ketemu pada pembelajaran yang sama di video yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.